1, 2, 3. Tapi bohong, ong. Om Swastiastu. Halo semua. Pagi bersama matahari, aku bergetar. Perkenalkan, di sini kami dari kelas 11 MIPA 4. Kami dari kelompok 2, dari kelompok sejarah, akan memaparkan materi yaitu organisasi keagamaan. Nah, adapun poin-poin pembahasannya akan kami bahas di materi organisasi keagamaan ini ada 5. Yang pertama itu ada pengertian dari organisasi keagamaan sendiri. Yang kedua yaitu organisasi yang akan kita bahas. Yang pertama ada organisasi Muhammadiyah, yang kedua ada organisasi Nahdlatul Ulama, yang ketiga ada organisasi Ahmadiyah. Yang pertama itu ada pengertian dari organisasi keagamaan sendiri. Yang kedua yaitu organisasi yang akan kita bahas. Yang pertama ada organisasi Muhammadiyah, yang kedua ada organisasi Nahdlatul Ulama, yang ketiga ada organisasi Ahmadiyah, yang keempat ada organisasi Muda Kristen Jawi. Yeay! Nah, sebelum kami memasuki materi itu, Tapi kalian yakin nggak mau kenal sama kita yang titik cantik? Ke pasar membeli pepaya. juga Kenalin, nama saya Nia. semua, kenalin nama saya Caca. Halo semua, nama saya Dira. Saya Malik. Ya dulu. Halo semuanya. BTW soal organisasi, dulu waktu zaman pergerakan nasional, kira-kira ada organisasi apa aja ya? Kamu ada yang tahu nggak? Aku dapat dengar gitu loh, kayak ada organisasi itu kan banyak banget ya. Jadi itu ada organisasi politik, Iya, organisasi apa sih itu, ada lagi keagamaan pun juga ada organisasinya nggak sih? Oh ya? Iya. Nah, maka dari itu, jadi di sini ini kita bahas organisasi keagamaan aja gimana? Boleh, boleh. Ngomong-ngomong soal organisasi keagamaan, apa sih itu organisasi keagamaan? Ah ya, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Apa? Kamu tahu nggak? Ih, aku mau cari juga. Ternyata di keagamaan itu ada organisasinya, tahu nggak sih? Kirain cuma kepercayaan doang. Iya. Juga. Ya, aku mau jawab, udah tahu. Jadi, organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk wadah perkumpulan dari umat beragama yang sama yang berlandaskan dengan hukum dan bertujuan untuk mendakwakan agamanya. Itu. Oh gitu, baru tahu nih. Pasti teman-teman juga ada yang nggak tahu tuh, ternyata ada organisasi keagamaan. Nah, jadi maka dari itu di sini kita mau berbagi, kita juga mau belajar mengenai apa itu organisasi keagamaan. Ngomong tentang organisasi keagamaan nih, aku masih penasaran kenapa sih bisa ada organisasi itu loh di dalam keagamaan itu. Ya, tahu Iya, nggak sih? benar-benar kan Mali ya. Kayak apa ya sebabnya kenapa bisa muncul? Kamu tahu nggak? Enggak lah. Di masa kalian nggak tahu, ada dong sebabnya muncul ke organisasi keagamaan. Nah, itu ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi didirikannya atau adanya nih organisasi keagamaan itu ternyata ada 2 faktor, guys, dari faktor internal dan Sama eksternal. Ih, sekarang kita jadi tahu. Makasih. Kalian udah dapat nggak organisasi apa aja yang mau kalian bawain? Kalau aku tuh search di Google itu aku dapat Ahmadiyah. Kalau aku Muhammadiyah. Aku Nahdlatul Ulama. Nah, kalau aku beda dari yang lain nih. Aku dapatnya organisasi pemuda Kristen Jawi. Jadi kan kita nih sudah dapat 4 nih. Jadi siapa yang mau duluan nih? Aku udah siap. Oke. Nah, pertama nih teman-teman, kita masuk ke sejarah dari organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah itu didirikan di Kampung Kauman di Yogyakarta. Nah, untuk tanggalnya itu berdirinya pada 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Terus pendirinya itu namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau disebut juga dengan Muhammad Darwis. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menunaikan ibadah haji ke Mekah, itu
pada tahun 1890 dan 1902 sampai 1904, beliau itu mulai menyampaikan benih-benih pembaruan yang beliau pelajari di Mekah ke tanah air. Nah, gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berburu sama ulama-ulama di Indonesia yang tinggal di Mekah. Awalnya ajarannya ini ditolak tahu, tapi lama-kelamaan kayak karena mungkin mulai relevan ya, mulai kayak sadar kalau misalnya saya penting nih melakukan ikut organisasi. Itu ajarannya mulai diterima. Selain karena dia sudah belajar di Mekah, profesinya dia sebagai pedagang juga membantu dia dalam menyebarkan ajarannya. Jadi dia dari berdagang itu? Iya, dia berdagang sambil mengajarkan ajaran sambil oh. mempromosikan organisasinya gitu. Next itu sekarang kita masuk ke apa hubungannya Muhammadiyah ini sama Budi Utomo. Budi Utomo? Iya, Budi Utomo itu adalah pendiri organisasi Budi Utomo pada masa pergerakan nasional. Jadi apa hubungannya? Nah, gagasan-gagasan yang diperoleh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak semata-mata karena beliau belajar di Mekah, tapi juga diperoleh dari teman-teman dan Budi Utomo sendiri. Nah, jadi Budi Utomo ini tertarik sama ajaran yang disebarkan sama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian dia ikut atau dia menemui Kiai Haji Ahmad Dahlan dan belajar gitu loh, apa sih sebenarnya organisasi Muhammadiyah ini. Nah, kemudian setelah dia tahu, dia juga menuangkan isi pikirannya bersama teman-teman untuk ikut mengaktualisasikan gagasan-gagasan yang ia punya. Nah, habis itu selain untuk mengaktualisasikan gagasan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, Muhammadiyah juga untuk mewadahi sekolah madrasah nih. Nama sekolah madrasahnya itu Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Tuh, jadi selain organisasi, dia juga mendirikan sekolah madrasah. Keren banget kan? Sekolah madrasah Sekolah Islamiyah gitu. kayak pesantren. Iya. Oh. Habis itu kita masuk ke pengesahan dari organisasi Muhammadiyah ini. Jadi organisasi ini mengajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim yang namanya Statuten Muhammadiyah atau bahasa gampangnya itu Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama. Nah, kemudian itu tuh ditolak awalnya. Nah, kemudian baru disahkan sama Gubernur Jenderal Belanda. Jadi yang waktu itu memimpin kan masih Gubernur Jenderal Belanda karena masih zaman kolonialisme Belanda ya. Itu disahkan pada 22 Agustus 1914. Nah, kemudian kelahiran Muhammadiyah ini sebagai sikap digambarkan melekat dengan sikap dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yang dimana beliau ini mampu tahu memadukan Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan. Nah, hebatnya itu. Jadi waktu kita masa kolonialisme sebelum merdeka ini kayak ajaran agamanya itu masih melenceng, bisa kita bilang melenceng dari ajaran Al-Quran. Nah, menyikapi hal tersebut karena dia udah sempat ke Mekah, dia ingin gitu loh bahwa umat beragama di Islam di Indonesia itu kembali ke jalan Al-Quran lewat organisasi yang dia buat ini. Aku mau nanya, apa tujuan itu Organisasi Muhammadiyah. Jadi aku jawab aja ya. Nah, organisasi Muhammadiyah ini dibentuk dengan alasan-alasan sebagai berikut. Udah terjawab belum? Sudah. Oke. Jadi itu dia organisasi Muhammadiyah. Kita lanjutin nih. Kalian mau dengar organisasi apa? Kita langsung ke Ahmadiyah nggak sih? Karena kan Ahmadiyah. Oh iya, sama kayak juga ada sama. aku namanya. Bisa dengar Ahmadiyah? Jangan sama ya. Oke. Next, aku udah gak sabar mau dengerin. Next, jadi sekarang itu kita mau bahas tentang Ahmadiyah. Nah, jadi Ahmadiyah itu tuh adalah gerakan keagamaan Islam yang dibangun oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ya, itu tuh dibangun pada tahun 1889 di sebuah kota kecil yang bernama Kadian di negara anggota Punjab di Punjab
lebih loh. Itu di mana? Oh, India. Iya. Jadi ini tuh awal mulanya tuh di India. Nah, kemudian ada nih 3 pemuda dari Sumatera Tawalib, ya suatu pesantren gitu yang ada di Padang Panjang. Nah, di Padang Panjang itu ada di Sumatera Barat. Jadi ada tiga pesantren yang dikirim untuk melakukan untuk melakukan Kayak study tour gitu ya? Oh. Pendidikannya itu. Ketiga pemuda ini itu namanya, mereka itu berangkat ke Mesir nih dulu. Nah, karena ketika itu Kairo kan di suatu Mesir itu ada namanya Kairo. Jadi di Kairo itu dulu itu terkenal pusat studi Islamnya di Mesirnya itu. Tapi guru mereka yang ketiga tadi ketika itu menyarankan supaya pergi ke India karena negara tersebut mulai menjadi pusat pemikiran modernisasi Islam. Kemudian ketiga pemuda Indonesia itu tiba di kota yang namanya kota Lahore. Ya, Itu di India. iya di India. Jadi mereka itu bertemu dengan Majelis Islam Isyati atau yang dikenal dengan Ahmadiyah Lahore. Nah, ketiga pesantren yang tadi itu, Ketiga santri. santri itu kan cewek ya? Kayak itu. Setelah beberapa lama di India itu, mereka juga ingin melihat sumber dan pusat dari Ahmadiyah di desa Kadian. Nah, setelah itu mereka tuh kan kepo banget tuh kayak gimana sih organisasi Ahmadiyah. Nah, jadi mereka itu udah mendapat penjelasan dan bukti bahwa mereka akhirnya berbayat di tangan Hadrat Khalifatul Masih Duara. Setelah mereka tahu nih bukti dan tujuan dari organisasi Muhammadiyah Lahore itu, ketiga pemuda yang tadi itu memutuskan untuk belajar di Madrasah Ahmadiyah itu yang sekarang bernama Ahmadiyah Jamia. Nah, setelah mereka puas dengan pengajaran di sana, mereka mengajak rekan-rekan mahasiswa Tawalib di Sumatera untuk belajar ke Kadian, ke tempat mereka tadi itu. Oh, berarti yang belajar. tiga ini ngajak mahasiswa ya? Iya, yang ada di Indonesia, yang ada di Sumatera untuk ke situ. Keren. Iya, nah nggak lama kemudian itu 23 pemuda dari Indonesia Sumatera bergabung dengan 3 pemuda Indonesia yang sebelumnya untuk melanjutkan studinya dan bersumpah setia kepada jemaat Ahmadiyah. Jadi kayak gitu. Aku mau ngejelasin Ahmadiyah di Indonesia. Indonesia tuh merdeka kan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dalam memperoleh kemerdekaannya, tidak sedikit Ahmadiyah di Indonesia ikut serta dalam memperjuangkan dan memperoleh kemerdekaan. Jadi organisasi Ahmadiyah itu kan berdiri sebelum kemerdekaan. Ya, jadi dia ikut di situ, ikut serta memperoleh kemerdekaan dan berjuang juga untuk kemerdekaan di Indonesia. Contohnya nih, aku searching di Google itu ada almarhum Muhyiddin. Dia itu ikut serta lalu dibunuh oleh tentara Belanda pada tahun 1946. Nah, sedangkan Ahmadiyah lainnya itu kan baru Ahmadiyah beberapa. Jadi Ahmadiyah yang lainnya itu berperan dalam aspek masing-masing untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi contohnya itu seperti almarhum Abdul Wahid dan almarhum Ahmad Nuruddin itu tuh memperjuangin penyiar radio. Jadi dulu itu kan nggak ada tuh yang namanya internet dan kayak gitu. Ya, jadi dia itu memperjuangkan kalau dia tuh mau menyatakan Indonesia itu udah merdeka tuh pada tahun 17 Agustus 1945. Dia tuh berjuang mati banget untuk menyiarkan atau menyampaikan pesan kemerdekaan Indonesia di seluruh dunia. Oh, jadi dia juga ikuti organisasi Ahmadiyah ini. Iya. Tapi kalian nanya nih, organisasi Ahmadiyah itu ada pengaruhnya nggak sih buat Indonesia? Ih, baru aja aku mau nanya loh. Bohong. Yang bener. Kalian udah ada baca di internet nggak sih? Iya. Jadi aku kasih tahu ya, jadi pengaruh Ahmadiyah di Indonesia itu salah satunya itu yang tadi saya katakan itu kontribusi penting Ahmadiyah dalam sejarah perkembangan agama Islam Indonesia, yaitu nerjemahin Al-Quran.
iya benar, Al-Quran kan selalu bahasa Arab Iya, gitu ya. jadi organisasi inilah yang menerjemahi itu Al-Quran. Al-Qurannya itu sendiri gitu. Oke, saya capek banget ngomong ya. Aku sendiri tuh beda. Aku dapatnya di internet itu organisasi pemuda Kristen Jawi. Kalau kan pasti banyak tuh berdirinya tuh kapan sih kayak gitu kan. Iya. Terus kalau organisasi ini tuh disebut juga dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Terus atau bisa dibilang dengan GAMKI. Jadi GAMKI itu adalah salah satu organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia. Terus GAMKI ini didirikan pada 4 November 1945. Itu berarti udah ini ya? Udah dong, merdeka udah ya? ya, Agustus, September, Oktober, November. Iya. Lagi berapa bulannya ya? Iya. Nah, terus GAMKI ini didirikan di Yogyakarta. Terus dengan nama Pemuda Kristen Protestan Indonesia, PKPI gitu lah namanya. Terus kan sejarahnya nih ya, pendiri PKPI ini merupakan upaya para pemuda Kristen untuk ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka tuh ikut serta untuk mempertahankan. Oh ya udah mereka terus dipertahankan. Ya, biar mempertahankan kayak gitu. Terus pada waktu berdekatan juga dengan dibentuk Partai Kristen Nasional. Partai Kristen Nasional. Aku tuh pengen denger deh. Iya. Men sih ya. Jadi ini tuh kayak menarik banget buat dibahas. Terus organisasi ini didirikan oleh para aktivis Kristen Protestan dari Jawa. Seperti Sujipto Wirowijojo, terus Sarasto dan Pendeta S. Broto Suwinyo. Oh itu yang mendirikan. Itu dari Gereja Kristen Jawa. Terus beberapa waktu setelahnya tuh pada tanggal 29 sampai 31 Januari 1946 itu PKPI ini berganti nama menjadi Persatuan Pemuda Kristen Indonesia, PPKI. Pendeta S. Broto Suwinyo sebagai ketua umumnya. Pada Kongres PPKI ke-8 di Surabaya tahun 1962, udah lama ya. Itu PPKI ini memutuskan untuk menggabungkan diri dengan organisasi Kristen lain, yaitu Majelis Pemuda Kristen Oikumenis MPKU, membentuk GAMKI. Pembentukan GAMKI ini selaras dengan prinsip Oikumeni. Itu pokoknya yaitu upaya untuk mempersatukan dan meningkatkan kerjasama antara berbagai aliran gereja Kristen Protestan yang ada di Indonesia. Terus saat ini tuh GAMKI ini menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan Kristen di Indonesia bersama dengan GMK. GMK itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Tujuan dibentuknya organisasi Muda Kristen Jawi ini tuh untuk membina imam para pemuda Kristiani dan juga menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam keseharian sebagai Kristiani dan mempererat pemuda Kristen. Oh gitu. Oke teman-teman semuanya, jadi aku di sini mau jelasin organisasi Nahdlatul Ulama. Itu berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU itu berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Terus pendirian dari Nahdlatul Ulama ini tidak jauh dari peran penting dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Abdullah. Nah, kedua tokoh ini juga dibantu sama para ulama lainnya ya. Dan para ulama lainnya itu juga melakukan kesepakatan untuk menyatukan komunitas-komunitas dari lingkungan pesantren untuk menjadi Nahdlatul Ulama. Itu pengaruh Nahdlatul Ulama di Indonesia. Nah, pada masa pergerakan nasional Indonesia, yaitu pada abad ke-20 Masehi, Nahdlatul Ulama ini memberikan sumbangan besar ya kepada masyarakat pribumi. Nah, sumbangannya itu berupa di bidang pendidikan, sosial, sama politik. Nah, perlawanan Nahdlatul Ulama itu direalisasikan melalui program pendidikan, pelatihan kemandirian, pemberdayaan ekonomi, dan kajian keagamaan. Nah, melalui program-program tersebut, Nahdlatul Ulama ini berhasil mengembangkan sikap nasionalisme masyarakat pribumi Indonesia untuk melawan kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada tujuan Nahdlatul Ulama. Apa tuh tujuannya? Nah, tujuannya itu
tidak lain untuk memperlakukan ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Deket kangkung sambal seret. Jangan lupa like, comment, subscribe. Seru. Bukan terus. Ya. Mani Jangan